Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah akuntansi dasar 1 yang berjudul siklus akuntansi dan proses pencatatan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri anggota kelompok 5, dimulai dari saya sendiri. Nama saya Yaswat Ansari Abdul Jabar. Yang kedua ada Hilmi, yang ketiga ada Nilu Susilewati. Selanjutnya penjelasan pertama akan disampaikan oleh Nilu. Pada Nilu dipersilakan. Next. Yang pertama ada pengertian siklus akuntansi. Jadi siklus akuntansi itu proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan serta diterima secara umum, prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi, prosedur-prosedur, metode-metode, serta teknik-teknik dari segala sesuatu yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. Samping ini adalah bagian siklus akuntansi. Next. Lalu ada tahapan proses siklus akuntansi. Yang pertama ada tahap pencatatan bukti transaksi keuangan, yaitu suatu proses mengumpulkan dan mencatat bukti atas suatu transaksi yang telah disetujui oleh perusahaan dan disusun ke dalam buku harian atau jurnal umum. Memindah bukukan atau posting dari jurnal umum berdasarkan kelompok akun atau chart of account atau jenisnya ke dalam akun buku besar dan buku pembantu. Yang kedua ada tahap membuat ikhtisar laporan keuangan, yaitu penyusunan raca saldo, trial balance, berdasarkan data dari akun-akun buku besar. Pembuatan jurnal penyesuaian, adjustment entries, penyesuaian lembar kertas kerja, worksheet, atau neraca lajur, pembuatan jurnal penutup, closing entries, dan yang terakhir ada tahap membuat laporan keuangan atau financial statement. Ini pembuatan atau perumusan laporan keuangan atau financial statement yang dihasilkan dari analisis di tahap kedua tadi. Next. Ada beberapa tahap untuk melakukan analisa laporan keuangan, yaitu yang pertama ada laporan neraca atau balance sheet, yaitu suatu ikhtisar laporan keuangan yang menunjukkan posisi aktiva atau aset, hutang atau liabilities, dan modal atau equity. Yang kedua ada laporan rugi laba atau income statement, yaitu laporan keuangan dari suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode tertentu yang terdiri dari seluruh pendapatan dan beban sehingga menghasilkan nilai laba atau rugi. Yang ketiga ada laporan perubahan modal atau equity statement, yaitu suatu ikhtisar dari laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai perubahan modal yang terdiri dari jumlah modal di setor awal, capital stock, tambahan modal di setor, paid in capital, saldo laba periode berjalan, current earning, dan saldo laba ditahan, retained earning. Yang keempat ada laporan arus kas atau cash flow statement, yaitu laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan dari suatu periode akuntansi yang terdiri dari aliran dana kas masuk dan keluar, yang biasanya dikelompokkan berdasarkan arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan, yaitu laporan tambahan catatan informasi yang lebih terperinci mengenai akun tertentu, serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi laporan keuangan perusahaan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Di slide ini adalah ada alur siklus akuntansi. Yang pertama adalah bukti transaksi, yang kedua adalah jurnal, yang ketiga adalah buku besar, yang keempat adalah neraca saldo,
Yang kelima adalah jurnal penyesuaian. Yang keenam adalah laporan keuangan. Yang terakhir adalah jurnal penutup. Next. Dan selanjutnya adalah penjelasan alur siklus akuntansi. Next. Yang pertama adalah identifikasi transaksi. Langkah awal yang dilakukan oleh seorang akunting adalah mengidentifikasi atau mencari tahu apa saja transaksi yang telah berlangsung dalam perusahaan selama periode tersebut. Sumber dokumen dari identifikasi tersebut berasal dari kwitansi, faktur penjualan atau pembelian, adanya penerimaan kas, kartu jam kerja, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua, analisis transaksi. Setelah tahapan identifikasi, akuntan kemudian harus melakukan analisis terhadap transaksi tersebut tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan selalu menggunakan double enter sistem. Artinya, setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit dan kredit, dan harus dalam jumlah yang sama besarnya. Next. Next. Oke, yang ketiga adalah pencatatan transaksi dalam jurnal. Setelah akuntansi melakukan analisis transaksi, maka tahapan selanjutnya adalah dengan mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan. Dalam ilmu akuntansi, jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologis selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi. Proses memasukkan informasi tersebut disebut perjurnalan. Yang keempat adalah postingan buku besar. Setelah dicatat ke dalam sebuah jurnal, akuntansi kemudian memindahkan semua transaksi ke dalam buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Dalam sebuah perusahaan, dipastikan memiliki berbagai daftar rekening buku besar. Masing-masing rekening yang ada di dalam buku besar tersebut diberi nomor-nomor kode tertentu. Tujuannya adalah memudahkan ketika proses identifikasi dalam jurnal tersebut. Next. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Hilmi. Kepada Hilmi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang siklusasi akuntansi. 5. Menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Dalam menuliskan neraca saldo, saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi sama jumlahnya. Bila dalam satu kondisi ternyata terdapat transaksi yang belum tercatat atau ditemukan ada kesalahan dalam neraca saldo, maka akuntan wajib untuk melakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian. 6. Penyusunan neraca saldo, penyesuaian, dan laporan keuangan. Neraca saldo penyesuaian dibuat dengan berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Saldo-saldo tersebut terbagi ke dalam kelompok aktiva dan pasiva sesuai dengan statusnya. Kemudian disusun hingga jumlah saldo keduanya sama besar. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan neraca saldo,
Penyesuaian ini adalah jumlah saldo pada aktiva maupun pasiva berjumlah sama besar. 7. Menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Untuk menutup kedua rekening tersebut, caranya bisa dengan membuat nihil nilai rekening tersebut. Tujuan melakukan penutupan rekening ini adalah untuk melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. Setelah rekening tersebut ditutup, jurnal ditutup ini bisa digunakan untuk mengukur setiap kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tersebut. 8. Tambahan. Menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Tahapan pada siklus proses akuntansi dalam satu periode sebelumnya sudah bisa diakhiri dengan pembuatan jurnal penutup. Proses penyusunan neraca saldo dan jurnal pembalik ini bersifat opsional, boleh dilakukan atau tidak. Neraca saldo pada tahap ini berisikan saldo rekening permanen dari rekening buku besar. Setelah jurnal penutup, sementara jurnal pembalik dibuat agar proses pencatatan beberapa transaksi tertentu, terutama yang selalu berulang, bisa lebih sederhana. Terima kasih. Ini adalah daftar referensinya. Sekian presentasi dari kelompok 5 yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata dan ucapan. Mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 5. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.